Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik, rahmatnya sehingga kita tiba lagi di waktu yang tidak lama lagi kita melaksanakan Idul Adha, di mana di dalam Idul Adha ada ibadah di dalamnya yang terkait itu ada ibadah haji, ada ibadah kurban ya. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah hadirin hadirat, kita berkumpul lagi untuk melaksanakan program rutin kita dari program rutin sebagai bagian dari program dakwah dari Masjid Al-Mukhlisin Baraya Unhasi. Kemudian di dalam kegiatan kita ini sering seperti biasa kita mengadakan ceramah sebagai pengantar dan dilanjutkan dengan diskusi. Jadi hadirin hadirat yang juga ada di rumah masing-masing yang bisa mengakses melalui YouTube. Hari ini kita akan membahas kurban sebagai jalan takwa. Jadi banyak jalan yang kita untuk takwa ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian untuk agar kalian mencapai takwa. Jadi inti semua ibadah kita adalah menuju takwa. Apa itu takwa? Setelah kita bahas-bahas sebelumnya bahwa takwa itu ada di sifatnya batiniah, ada di dalam hati. Kemudian ibadah kurban ini dimulai itu sejak zaman kakek kita, itu Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu beliau punya anak bernama Qabil dan Habil, dan ada dua anaknya yang perempuan, maka mereka akan mengadakan pernikahan silang. Jadi Qabil itu saya lupa namanya yang anaknya yang tunjuk untuk itu satu, kemudian Habil itu Wadiah ya, ini yang dianggap paling cantik ya. Maka berselisihlah mereka karena Qabil yang tidak menerima yang menjadi pasangannya, maka mereka diperintahkan untuk berkorban. Sebagaimana di surah Al-Maidah, kisah ini diangkat di Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa la yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban,
maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh la ketulandak, sungguh. Jadi dua ini taukidnya, penekanannya la, lam taukid, kemudian ada nun tasydid. La ketulandak, maka aku sungguh-sungguh aku akan membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa. Jadi kisahnya kalau saya tidak salah, Habil ya terbunuh oleh Qabil. Jadi kalau jadi bisa sebetulnya timbul pertanyaan kritis, kalau misalkan Habil belum menikah dengan Wadi'ah kemudian terbunuh dengan Qabil, maka kita ini generasi yang lahir dari Qabil barangkali ya. Ya kalau melihat kisah itu ya. Jadi selalu ada, jadi memang jadi kisah ini mengisyaratkan memang ada potensi-potensi di dalam diri kita itu dengki. Kemudian kita kalau tidak terima mungkin ada perasaan jengkel, bahkan berakhir dengan pembunuhan. Inilah dosa pertama di dunia, dosa besar yang dilakukan oleh hamba Allah itu seorang manusia membunuh manusia yang lain, yaitu Qabil membunuh Habil. Nah, pertanyaannya, kenapa kurban Habil diterima dan kurban Qabil ditolak? Jadi menurut penjelasan ulama ada beberapa faktor. Yaitu pertama, faktor keikhlasan dan ketakwaan hati. Jadi Habil berkurban dengan rasa ikhlas. Jadi dia betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, tulus ya, dan penuh ketakwaan semata-mata menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habil kalau lihat di kisahnya ya nothing tulus, dia meskipun dia seharusnya menerima Wadi'ah, tapi karena saudaranya tidak terima putusan bapaknya, ya dia tetap terima, dia tetap semata-mata karena Allah. Jadi pengorbanannya itu semata-mata karena Allah. Sementara Qabil itu berkorban karena rasa terpaksa ya, karena memang ada targetnya. Dia menginginkan Wadi'ah. Kemudian dan karena dia terpaksa, dia memang tidak ikhlas. Dan ini dia karena diiringi rasa dengki, ya dia tidak suka. Dia jadi apa ya, dengki? Dengki itu adalah rasa apa itu? Suka orang susah kalau orang senang. Senang kalau orang susah kalau orang senang. Jadi dia tidak suka dengan putusan bapaknya untuk Habil mendapatkan Wadi'ah. Jadi ada rasa, memang sudah berangkat dari rasa dengki. Jadi betul-betul ini terbukti bahwa Allah sangat melihat amalan yang ada di dalam hati kita sebelum melihat amalan fisik kita. Innallaha la yansuru ila ajsamikum wala aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi yang betul-betul selalu ya, seperti juga Rasulullah mengisyaratkan bahwa at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi salat marrat. Jadi Rasulullah berkisah dalam hadis yang panjang itu menunjuk bahwa takwa itu di sini, di dada. Jadi ya pernah juga kita dengar kisah orang yang bersungguh-sungguh berperang. Kemudian setelah orang Rasulullah suruh bubar, ayo bubar, sudah pulang. Tapi orang ini tidak pulang. Setiap orang musyrik yang dia temui yang belum sampai ke kemahnya dia bunuh. Jadi orang-orang kagum, ya Rasulullah dia betul-betul hebat di dalam berjuang. Kata Rasulullah, dia penghuni neraka. Dan sahabat ini berkata, kok bisa ya orang berperang di jalan Allah dia penghuni neraka? Maka dia ikuti. Akhirnya orang ini terluka parah. Dan dia akhirnya menancapkan pedangnya menghadap ke atas, menghunuskan pedangnya menghadap ke atas dan menusuk dadanya hingga mati. Menurut ulama, salah satu penyebab sehingga dia berakhir buruk itu karena niatnya yang beda memang di dalam berperang, dalam berjuang di jalan Allah, bukan karena Allah. Nah, ini sebuah pelajaran besar bahwa di dalam beramal yang kita dahulukan adalah hati kita, amalan hati kita. Kita selalu mengutamakan apa sih niat kita, kita tengok hati kita. Kemudian ya juga disebutkan di dalil
di Al-Quran tadi di ayat terakhir tadi Habil pun berkata, yaitu qala, waktu saudaranya Qabil mengancam la aqtulannak, Qabil berkata qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi dia berkata sesungguhnya yang diterima Allah semata itu adalah amal yang dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dalil ini yang menunjukkan bahwa memang Habil itu beramal karena takwa. Kemudian faktor kedua kenapa kurban Qabil ditolak, yaitu kualitas kurban yang dipersembahkan Habil itu. Habil ini adalah seorang peternak. Jadi Habil itu mengorbankan domba yang gemuk, yang sehat, yang paling baik yang dipersembahkan untuk Allah. Sementara Habil yang seorang petani, ia memilih hasil tanamannya, hasil buminya, apakah itu berupa gandum, dia memilih yang udah kering, yang tidak layak, yang sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi. Jadi dia mungkin ibaratnya dia memilih apa yang diberikan kepada Allah adalah sisa-sisa. Ada sebuah kisah itu, kisah seorang sahabat yang ada ayat yang turun kalau saya tidak salah, ya la yanalallahu birra hatta lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka kamu tidak akan mencapai kebaktian sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Jadi ini belum lagi kita barangkali jauh. Jadi sahabat itu ada kebunnya yang sangat dia sukai, sangat dia cintai. Di situ dia kalau sholat dia senang karena di situ ada air mengalir, teduh. Begitu mendengar ayat ini langsung dia infakkan itu di jalan Allah kebunnya. Ya, karena inginnya mencapai kebaktian yang tertinggi, itu dia menginfakkan apa yang dicintai. Jadi ini sebuah pelajaran bahwa ketika kita akan berkorban atau melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita harus selayaknya memberi atau merancangkan atau mencadangkan pemberian kita adalah pemberian yang terbaik yang kita miliki. Jadi ini kisah bahwa kurban itu adalah kisah, bukan kisah yang memang seiring dengan sejarah perjalanan manusia. Jadi dia adalah ibadah yang telah dilakukan mulai sejak zaman kakek kita Adam alaihissalam. Nah, kemudian kisah yang kedua adalah kisah Ibrahim alaihissalam yang menjadi tonggak sejarah atau menjadi dasar sehingga kita menjalankan ibadah kurban gitu. Jadi kisah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam adalah sebuah bukti puncak keimanan. Jadi inilah menjadi dasar syariat ibadah kurban itu. Jadi Ibrahim alaihissalam ini berpuluh tahun menunggu anak, baru mendapatkan anak dari Siti Hajar. Siapa istrinya yang satu? Sarah, ya. Istri beliau yang satu Sarah. Ada yang mengatakan bahwa dia ditinggalkan di tanah tandus, padahal tidak. Sebetulnya dia menempatkan ke situ karena menjaga hati Sarah yang cemburu. Ya. Jadi dia sudah punya anak, Sarah belum, jadi dia pindahkan, menempatkan di situ Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, Ismail alaihissalam, bayangkan saja kalau misalkan orang yang puluhan tahun menunggu anak, ya coba dengar kisah-kisah orang-orang yang lama menunggu anak, mungkin di saat-saat tuanya baru mendapatkan anak, pasti dia sayang sekali anaknya. Begitulah kisah Ibrahim alaihissalam, sangat menyayangi Ismail, sehingga beliau sangat bersyukur pernah ada riwayat dia menyembelih kurban ratusan kibas atau saking banyaknya sebagai rasa syukurnya. Tapi seiring dengan Ismail yang tumbuh remaja,
bertambah pula rasa kasih sayang dan cinta Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Justru pada saat itu Ibrahim mendapatkan mimpi. Ya, kita kisahnya sudah masyhur. Mendapatkan mimpi 3 hari berturut-turut untuk menyembelih anaknya. Maka kemudian kisah ini diceritakan di surah As-Saffat ayat 102 ya. Di situ dikisahkan sebagaimana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masyaallah. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, jadi udah sanggup dewasa, sudah bisa berusaha bersama ayahandanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi kalau mimpi-mimpinya kita barangkali kita bunga-bunga mimpi saya, tapi ada ya hadis yang menyebutkan bahwa mimpinya akhir zaman itu 1/46 kenabian. Tapi kalau mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Dan ini mimpinya 3 kali berturut-turut. Itu tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah. Jadi dia pertama mimpi dia abaikan, hari kedua dia abaikan, hari ketiga ini sudah wahyu nih, betul-betulnya kan dia sampaikan kepada Ismail alaihissalam. Nah, kita bisa lihat bagaimana sikap Ismail. Karena disinilah kata ulama bahwa ini adalah puncak keimanan dan bentuk taslim, penyerahan, totalitas penyerahan Ibrahim, ibadah Ibrahim, diri Ibrahim, apa yang dia miliki, apa yang dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pelajaran besar dari situ. Bagaimana totalitas Ibrahim apabila memang itu diminta Allah, maka dia bersedia menyembelih anaknya kalau memang perintahnya Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak berbuat zalim juga. Dia tanya pendapat anaknya. Karena beliau berdua adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa, dan mereka berdua adalah nabi. Mereka memberikan contoh totalitas pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang dikisahkan di As-Saffat tadi ayat 102. Maka setelah itu ada mukjizat yang terjadi bahwa diganti menjadi kibas. Ada lagi kisah yang lain bagaimana setan menggoda mereka untuk membatalkan rencana tersebut. Nah, tadi pelajaran penting dan ibrah itu menjadi kisah Habil itu tentang keikhlasan niat, dan kalau Ibrahim Ismail itu kisah tentang totalitas mereka atau taslim mereka kepada perintah Allah. Jadi perintah Allah untuk berkorban. Jadi karena kecintaan, bukti pengorbanan mereka, Allah mengabadikan bentuk pengorbanan dan kecintaan mereka dalam bentuk syariat untuk kita itu menyembelih hewan. Apalagi pelajaran yang bisa kita dapat atau filosofi daripada kisah kurban baik Kabil Habil, kemudian Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dan jika kita mengaitkan dengan kondisi kita sekarang, relevansinya tentu di dalam kehidupan kita banyak Ismail yang lain. Ismail yang lain mungkin representasinya bukan ya Ismail anak kita sebagai anak kita, tidak, barangkali yang bisa menghalangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail lain mungkin itu bisa berubah pekerjaan, bisa harta yang kita cintai, kemudian bisa istri yang mungkin kita
cintai, kita lebih tahu sehingga kita melanggar hal-hal yang telah disyariatkan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang lain yaitu bagaimana kita bisa menyembelih sifat egois, ya, egois, kecintaan duniawi yang berlebihan, agar beralih menuju cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran besar, sehingga kurban ini mengajarkan kita sebagai sebuah jalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ayat yang paling pertama yang saya bacakan sebelum melanjutkan ceramah saya itu di ayat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Jadi kita jangan yang fokus ke dagingnya, fokusnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga ini hari kurban kita bisa berkurban, kemudian kita bisa berbagi, ya, menurut Imam Syafi'i yaitu sepertiga untuk yang menyembelih, kemudian sepertiga untuk keluarga atau kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh ayat ini, wa basyiril muhsinin. Lebih dan kurangnya, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya datang dari kurangnya ilmu dan hawa nafsu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati majelis ilmu kita dan memberikan kita taufik, rahmat dan hidayah untuk mengamalkannya, terlebih lagi menyampaikan kepada orang lain. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.